Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa, NIM 0306213242 dari kelas PGMI 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi organisasi dan perilaku organisasi dari mata kuliah organisasi pendidikan, manajemen organisasi pendidikan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu anatomi organisasi. Anatomi organisasi adalah merujuk pada struktur dan elemen-elemen fundamental yang membentuk suatu organisasi. Ini mencakup aspek-aspek penting. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan hierarki dan hubungan antara bagian seperti departemen dan tim. Adapun aspek yang kedua yaitu proses dan prosedur. Proses dan prosedur ini adalah mekanisme dan prosedur yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Aspek yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan komposisi dan peran anggota organisasi, termasuk keterampilan, pengetahuan, dan juga motivasi mereka. Yang keempat yaitu ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini merupakan otak yang menggerakkan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi. Hal itu dikarenakan yang pertama yaitu kepemimpinan menjadi titik pusat perubahan yang signifikan dalam organisasi. Alasan yang kedua yaitu kepemimpinan menjadi dasar untuk membangun tim yang kuat. Kepemimpinan juga merupakan seni dalam menciptakan kesesuaian dan kestabilan dalam sebuah organisasi. Aspek penting yang kelima dari anatomi organisasi yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi ini sendiri merupakan keyakinan, tata nilai, dan persepsi umum yang dianut secara luas dalam membentuk dan memberi arti kepada perilaku anggota, sehingga menjadi kebiasaan yang relatif sulit untuk diubah. Kebiasaan yang baik menjadi ciri atau identitas organisasi atau institusi. Kemanapun dan dimanapun ini akan tetap terbawa, sehingga menjadi ciri yang khas yang perlu dilestarikan selalu. Secara keseluruhan, anatomi organisasi ini membantu untuk memahami bagaimana berbagai komponen berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Baiklah, adapun materi yang kedua yaitu atau materi yang selanjutnya tentang perilaku organisasi. Dapat dipahami bersama bahwa perilaku organisasi merupakan suatu kajian yang menyangkut aspek-aspek perilaku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Perilaku organisasi mencakup aspek-aspek akibat yang ditimbulkan atau pengaruh organisasi terhadap anggotanya dan juga aspek-aspek akibat pengaruh manusia terhadap organisasi tersebut. Teori perilaku organisasi dapat digunakan untuk memaksimalkan hasil sumber daya manusia dari anggota kelompok. Perilaku organisasi dapat juga didefinisikan atau diartikan sebagai peran penting dari bidang studi yang menyelidiki bagaimana cara struktur organisasi mempengaruhi perilaku di dalam organisasi. Perilaku organisasi yang mempelajari dampak dari individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku manusia di dalam organisasi. Adapun aspek-aspek penting yang harus ada dalam perilaku organisasi ini ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi.
yaitu seperti kebutuhan tubuh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, air, udara, rumah, pakaian, minuman, dan sebagainya. Aspek yang kedua yaitu ada rasa aman. Rasa aman ini merupakan kebutuhan tingkat kedua setelah kebutuhan dasar. Ini merupakan kebutuhan perlindungan bagi fisik manusia. Manusia membutuhkan perlindungan dari gangguan kriminalitas sehingga ia bisa hidup dengan aman dan nyaman. Aspek yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan berdasarkan rasa memiliki dan rasa dimiliki agar dapat diterima oleh orang-orang sekelilingnya atau lingkungannya. Aspek yang keempat yaitu penghargaan. Seseorang akan membutuhkan penghargaan atas suatu pencapaian yang telah ia capai. Dan aspek penting dari perilaku ekonomi yang terakhir yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan yang berlandaskan atas keinginan dari seseorang individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi anatomi organisasi dan perilaku organisasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.